Kalau Mana Mas? kalau tahu besoknya itu bakalan naik atau turun itu tuh pakai pendekatannya apa ya, maksudnya apakah support resisten aja, apakah tadi yang pakai bandar itu, atau dari satu candle atau beberapa candle sebelumnya sehingga tahu besok tuh kayaknya potensinya turun gitu. Karena kalau saya belajar itu nama-nama candle kan banyak ya, mulai kayak dari Doji, Harami, Marubozu semacamnya itu. Tapi sejauh ini saya belum berhasil begitu untuk tahu bahwa hari besok itu akan positif hijau gitu atau merah gitu tuh saya masih belum berhasil, jadi kayak masih 50-50 lah untuk nebak besok naik atau turun gitu. Pertanyaanmu tuh saya tanyakan 6 tahun yang lalu sebenarnya. Pintar kamu berarti jawab. Masih pertanyaan, jadi saya jawab aja ya. Jadi gini ya, teman-teman, kalau ilmu candle itu kalau Bu Ria ada nggak ilmu candle yang sering saya share ya? Ada nggak ya? Berapa itu ya? Ada. Tolong di-share di grup satu aja. Nanti biar Oke. teman-teman lain. Sebentar ya Mas ya, biar di-share sama Bu Ria. Jadi kalau pada dasarnya ini saya kasih bocoran aja ya, biar teman-teman nanti tertarik. Istilahnya, oh bener nggak yang diomongkan Pak Edi itu? Ini sedikit aja satu ya. Sebentar. Oke, share dulu. Nanti kalau udah kalian buka di grup Telegram yang grup promosi itu, jangan di member VVIP yang di promosi. Oke. Yang ini. Jangan sosok. Oke, Yang ini teman-teman bukan? buka. Teman-teman buka yang itu warna yang dikirim sama benar benar benar. Oke, teman-teman udah ngeliat itu di situ yang dikirim sama Pria. Sudah Pak. Oke, nah yang dimaksud Mas Iwan tuh katanya apa namanya bullish harami, inverted hammer gitu, hanging man gitu ya. Iya, Candlenya saya candlenya nggak tahu supaya besok besok bisa nebak besok naik atau turun itu saya nggak tahu caranya. Oke, paham saya. Oke, saya kasih satu ya, saya kasih satu nanti dipraktekkan aja itu. Jadi gini ya, ini kalian perhatikan yang saya ini ya, saya bulletin ini ya. Nah, ini namanya, ini candle kalau hijau, terus di bawahnya itu ada batang, itu candlenya kenanya nomor 2 ya, yang nomor 2 hijau. Kalau saya bilang ini namanya body candle ini ya, candle hijau bullish, tapi yang kenanya batang bawah. Biasanya kan ada tuh yang batang sempurna kan, yang sempurna. Ini juga sama nomor 2. Jadi kalian lihat aja gambar itu, berarti urutannya yang mana? Oh, berarti kenanya ini nomor 2. Biasanya kalau saya nih, bentar ya, saya buka ilmu. Saya hafal, cuman takutnya ada salah persepsi. Ingat-ingat. Kalau misalnya candle hijau hammer namanya kan, hammer besar ya. Candle hijau hammer itu artinya itu bisa tanda-tanda ini naik banyak kalau ada kayak gini. Biasanya ya. Nah, palu hijau besar gagang bawah ya. Palu hijau besar gagang bawah. Tanda-tanda tren pola swing. Nah, tuh tanda-tanda tren pola swing. Besok bisa naik 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Nah, dalam kurung, jika candle ini menyentuh garis support merah, tanda-tanda uptrend. Nah, paham nggak Mas yang saya menjelaskan ini? Jadi gini ya, di sini kan ini kan ya, ini kan area support ya. Kalau di posisi ipot tuh kenapa saya suka pakai ipot? Di sini kalau merah kayak gini garis support ya, kalau hijau ini resisten. Pengertian dari support sama resisten kan sederhana kan ya. Kalau support itu posisi dia pasti akan mantul, ya enggak? Karena di posisi bawah. Tapi kalau area resisten atau di area atap itu cenderung dia akan turun. Nah, seperti itu ya. Itu pengertian dari support sama resisten. Nah, kalau di aplikasi iPod itu enaknya itu dikenain semua ini. Dari bulan berapa ini? Dari bulan sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini saya ngomongnya itu per siklus. Per siklus itu setiap 1 kuartal atau sekitar 3 bulan. Jadi
Juni, Juli, Agustus, September. Ya itu kan 3 bulan ya kenanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat udah ada candle kayak gini. Sebenarnya ini nggak boleh dibuka, teman saya buka ya sekali ya. Udah ada candle seperti ini di area bawah, mantul di area support sekali. Aduh, udah enak. Kalian beli banyak mau sedikit nggak masalah. Karena udah tahu ini candle ini akan naik besoknya. Meskipun ini besoknya naik terus turun, jangan takut. Kenapa? Karena ada candle ini di area support. Nah, akhirnya yang terjadi kan naik sampai tinggi. Coba kalian beli 112, jual di 300-an. Katakanlah diturunin 2 tik atau 1 tik, udah pasti kejual kan. Nah, itu yang pertama. Ya, itu rahasia saya, yang sering saya share ya Mas ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, tanda-tanda tren pola swing. Nah, tanda-tanda tren pola swing itu ada berbagai macam ya. Tren pola swing, namanya swing itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya ayunan. Nah, kalau trading swinger itu artinya mingguan. Berarti kalau swing itu mengayunkan ya, ayunan. Berarti ngayun tuh tahu kan? Kalau ngayun itu kayak gini kan, set gitu. Nah, otomatis kan dia kan diayun dulu. Kalau ayunannya itu lebih cepat, otomatis dia akan cepat ke area resisten. Nah, kayak gitu. Kalau ayunannya lambat, nanti jadi kayak gini, dibikin submest dulu lama, baru dinaikkan. Nah, kayak gitu. Contoh kita cari yang ada ayunannya lama. Kita cari coba Bu. Kemarin yang baru naik apa lupa aku. MSKY, benar ya? MSKY, cek dulu benar nih. Nah, seperti ini tuh. Mas KY ya, seperti ini. Jadi dia tuh ayunannya tuh lama, dibikin subscribe dulu lama. Tiba-tiba ada volumenya gede kayak gini. 1. Ini termasuknya kena area support. 2. Terus ternyata di hari ketiga di sini ada batang atas. Nah, kalian harus warning. Kenapa? Kalau ada batang atas seperti ini, itu biasanya kalau area resisten itu tanda-tanda turun banyak. Nah, ini kalau di ilmu yang sering saya ajarkan sama member-member itu kalau batangnya atas tuh di area resisten kayak gini udah pasti nanti turun. Yang terjadi apa? Ya jual dulu. Kan kita udah dapat untung nih di daerah bawah kan gitu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa? Yang kedua, kamu tanya tadi nanti besok naik apa turun ya, cuman pakai ilmu candle aja itu. Kalian pakai ilmu candlestick aja udah paham, udah cuan. Apalagi kalau disandingkan dengan berbagai indikator. Nah, kenapa saya bilang ini pun tanda-tanda tren pola swing? Biasanya kalau saya bilang itu ininya MACD yang kurva merah itu cross ke atas, namanya golden cross. Terus baloknya ini, balok biru ini melewati angka 0. Nah, di sini antara min 5 sama 5 ini di sini kuning, garis kuning lurus ini. Itu angka 0, teman-teman. Nah, kalau udah ada balok kayak gitu, terus kurvanya udah di atas ya udah pasti dia naik. Mau beli di harga manapun udah pas tren pola swing. Kalau nggak percaya kita cari saham yang lain. Coba kasih saham Bu yang tanda-tanda tren pola swing. Kalau enggak contoh saham ya yang saya rekomendasikan sering itu ya. Nah, harus saya cek dulu. Coba misalnya Adaro ya teman-teman. Adaro. Nah, cocok nih. Adaro ya, cocok banget. Udah cocok nih. Swing tuh gini. Ini ada ilmu juga ini. Nah, ini juga ini ilmu. Ini juga udah tren pola swing sebenarnya. Nah, ya. Candle ini aja udah tren pola swing, apalagi di area support. Bagi yang udah tahu ilmu yang saya pakai, beli nggak Pak? Wow, udah pasti. Kalau kamu nggak beli, ya terserah. Yang penting suatu saat masih naik tinggi. Nah, sampai dari 2100 ke 2900, ya kan? Udah ada candle kayak gini di area support, ya kan? Ini kalau swing nih, itu minimal tuh 3 titik ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan 1, ini 2, 3. Selama yang cara saya ngomong tuh bahasa rada kasar ya, bahasa joroknya ya. Ini kalau saya ngomong ini pentil ya. Dari merah banyak, ini merah-merah terus ada hijau. Nah, ini namanya pentil. Selama pentilnya itu enggak kena area support di sini, dia berarti posisinya uptrend.
Ini 1. Ini berarti 3 titik ya. Lagi kita cari 3 titik lagi. Nah, berarti ini 1, ini 2, nah ini 3 ya. Oh, berarti kena lagi. Berarti ini support, ini support, ini support lebih tinggi. Ini lembah lebih maaf, ini support, dari supportnya ini lebih tinggi yang ini kan. Nah, terus lembah yang satu ini sama lembah yang satu ini lebih tinggi ini. Nah, istilahnya kalau kita bilang tuh swing low, swing high ya. Nah, seperti itu. Terus yang lagi-lagi ini 1, harus 3 titik lagi. Nah, berarti ini 1, ini 1, atau ini bisa ya. Nah, ternyata benar teman-teman, mantul lagi, ini support ternyata semakin naik. Ulangin lagi coba, ini 1, oh ini 1, iya ya, ini support ternyata lebih tinggi lagi, atau lembah atau bukit ya. Terus sekarang yang terjadi mana? Di sini. Di sini inilah titik puncak, di sini ini area resisten. Ada 2 kemungkinan. Besok omongan saya bisa dicek ya. Ada kalau bisa di screenshot. Ini ada 2 kemungkinan bagi saya. Di sini ada candle namanya hammer kecil, ini nomor 5. Terus di sini ada candle nomor 6. Ya, kalau saya ngomong nomor 6. Terus ya, ini nomor 6. Kenapa? Ini batangnya itu udah nyentuh area resisten. Kalau sesuai ilmu yang saya ajarkan, itu namanya candle hijau hammer kecil terbalik. Dalam kurung, palu hijau kecil gagang atas. Artinya berakhirnya sebuah tren kenaikan. Tidak ada kenaikan lagi, tanda-tanda turun banyak, besok bisa turun atau anjlok. Jika candle ini menyentuh garis resisten hijau, tanda-tanda downtrend. Jual jika punya saham seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa melihat, kalau candlenya di atas seperti ini, waduh, di area atas lagi ya. Ternyata candlenya batangnya di atas, palunya otomatis batangnya nanti bisa turun atau anjlok. Tetapi ini versi yang kedua teman-teman. Ya belum tentu. Kenapa? Karena ini udah tren pola swing. Ini udah tren pola swing. Jadi ada kemungkinan dia hanya koreksi. Kalau di area supportnya ini dia nggak jebol, berarti ada kemungkinan dia menembus area resisten yang dinamakan breakout ya. Pernah dengar ya kalian pasti di YouTube. Breakout itu kalau candlenya itu menyentuh area resisten, dia akan lebih naik tinggi lagi kayak gitu. Kalau yang di area bawah itu namanya breakdown atau menyentuh area support. Nah, seperti itu. Keduanya itu punya fungsi sendiri-sendiri atau punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya kalau candle di area support, 1, kita belinya di area murah. Di sini murah kan? Nah, tetapi kalau kekurangannya, biasanya kalau candle di area support berbahaya tuh kalau dia melanjutkan penurunan atau breakdown. Nah, itu lebih turun lagi. Nah, itu ya. Nah, kalau yang breakout di atas kayak gini, memang harganya terlalu mahal. Tetapi dia ada beberapa versi. Kalau breakout dia tembus garis ini hijau, kemungkinan dia naik lebih tinggi. Nah, coba ya kita cek pakai time frame-nya mingguan ya. Kita cek pakai time frame mingguan coba. Kita cek pakai time frame mingguan. Nah, kita cek pakai time frame mingguan. Nah, ternyata teman-teman sejalur ya. Kita time frame mingguan pun sejalur. Nah, ini sama. Oh, berarti posisinya kita ngambil yang benar. Untuk saham Adoro ya ini benar area support. Kenapa? Karena di area support dasar candlenya bagus. Oh, ternyata ini juga sama. Berarti ada kemungkinan dia juga mau naik, dia ajak turun. Tapi kalau melihat dari candle ini, coba kalian perhatikan ya teman-teman ya. Kalian perhatikan hari ini kalau pakai mingguan ini kan candlenya beda ya tadi ya. Nah, kalau mingguan ini kenanya ini apa, kalau saya ngomong ini candle nomor 3 ya, atau candle hijau bodi batang atas. Nah, biasanya itu ini naiknya tuh sudah 50%. Nah, sudah 50%, ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikan lagi. Tetapi catatannya kalau candle ini di area sini tidak masalah, di area tengah ataupun di area bawah. Tapi kalau catatannya di area resisten itu ini ya tanda-tanda downtrend atau turun. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau posisi kita pakai weekend.
Kalau weekly ya weekend. Terus kalau kita pakai ini gimana Pak? Kalau pakai ini daily apa monthly sama aja cek. Nah, sama ternyata teman-teman. Ternyata sama ya. Nah, ini sama candlenya. Tapi kalau daily gimana? Nah, candlenya daily beda. Ternyata seperti ini ya, teman-teman. Ternyata bodi batang atasnya lebih panjang. Berarti ada kemungkinan kalau nggak sejalur, berarti dia turun. Nah, seperti itu. Turun dulu baru naik lagi. Tetapi kalian jangan takut. Meskipun kalian mengambil daerah bawah, area atas, tapi karena posisinya ini uptrend, saya bilang ini adalah uptrend. Jadi ada kemungkinan dia jebol, naik ke atas. Seperti itu kalau kita pakai ilmu candle. Nah, seperti itu. Atau kalau kita pakai ilmu fundamental bisa nggak Pak? Bisa aja. Nah, bisa aja. Tinggal kita cek aja ya. Kalau pakai ilmu candle, kita cek ada yang namanya ini ya. Kalau di iPod tuh ini ya, istilahnya seperti ini. Nah, oke, sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak saya lanjut. Paham apa nggak Saya paham? Nah, saya gimana? penasaran banget Pak. Itu Kenapa? saya sudah agak paham. Ini kan tadi yang Bapak bilang ada candle nomor 1, 2, 3 itu berarti yang ada di foto itu urutan dari kiri 1, 2, 3 gitu ya Pak? Ya, urutan dari kiri Mas. Kalau doji pun itu Oh ada iya. ilmunya lagi. Itu kalau doji masuknya di saham-saham IPO yang sering saya pakai itu. Makanya kalau nanti Masnya tertarik, cara belajarnya saya jamin tidak bakalan mengecewakan gitu loh. Kalau misalnya Masnya gagal dengan ilmu yang saya kasih, saya kembalikan uangnya gitu loh. Kenapa? Yang saya ajar satu, ilmu saya juga bermanfaat. Yang kedua, saya bisnis juga saya lancar. Jadi istilahnya saling menguntungkan gitu. Karena ilmu candle yang sering saya pakai itu saya jarang bikin garis, bikin apa nggak pernah. Sebenarnya itu bagus. Tetapi kayak saya ngelihat ilmu candle aja saya udah paham. Oh ini nanti pasti naik tinggi. Oh ini pasti nanti posisinya posisi swing. Nah kayak gitu. Jadi anak buah saya tuh udah ngerti kalau ini posisi swing, kalau ini posisi ODT. Makanya di rekom itu kan ada kan ya, ada tulisan untuk fast trade. Nah, seperti itu kan ya Mas ya. Terus ada tulisan ODT, ODT itu one day trading atau trading harian. Terus ada tulisan lagi posisi untuk trading swing. Ada lagi yang posisi kita berani hold ke atas. Nah itu disebut dengan ilmu multi bagger. Multi bagger itu semua dihitung seperti swing Mas. Jadi ada dari analisa bandarmologi, dari analisa apa namanya istilahnya kayak analisa teknikal secara keseluruhan, terus analisa fundamental seperti itu. Oke saya lanjut ya Mas ya. Nanti bisa tanya lagi. Nah ini kalau kita pakai fundamental. Nah, teman-teman pasti udah paham ya. Mungkin di saham yang udah lama pasti ngerti. Tapi kalau teman-teman belajar di saya, ini saya minta tolong gelas atau ember dibuang dulu airnya. Nanti kan nggak bisa ngisi, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau fundamental sederhana saja ya. Kita kalau di iPod udah dikelompokkan ya di sini. Ada fundamental, iPod, news, korporasi, technical, status, statistik, company. Nah, di sini udah ada berapa? 3 ya. Balance sheet itu di area sini tuh. Terus income statement sama rasio. Kalau untuk lengkapnya, kalau fundamental itu bisa kalian cek di IDX ya, idx.com. Nah, seperti itu. Tapi saya kasih intinya aja. Kalau di fundamental itu kalau setiap harganya atau ininya fundamental laporan keuangannya selalu mengalami kenaikan, bahkan IPS-nya cenderung naik, tetapi PER-nya cenderung turun. Nah, ini contohnya. IPS-nya dari kuartal Yukmon atau laporan keuangan ya, ini 6 bulannya itu 128. Analisasi analis atau per tahun disetahunkan ini 257 perkiraannya. Nah, berarti ke sini ada kemungkinan dia naik. Tapi pas di area kuartal ke-6 tahun lalu itu berkurang ya, turun ya. Coba kalau ininya 134 ini ke 150 aja udah naik tinggi, ada loh. Untuk pernya di sini 28. Nah, berarti udah turun. Terus
kemungkinan kalau tahun depan bisa ke 14, ya kan? Nah, seperti itu. Maaf Pak, Iya, itu kayaknya masih Telkom, apa iya? belum di enter mungkin. Oke, saya ulang lagi ya. Oh iya. Oh iya, iya. Oh, oke, maaf. Benar Mas, maaf. Ini jadinya saya nerangin semuanya, ini teknikal, fundamental. Cuman sayangnya bandar mulutnya nggak bisa ini keluar. Kalau jam segini memang ini apa, rada susah. Itu ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak misalnya kalau fundamental sederhana, kalian perhatikan balance sheet, terus income statement, rasio. Nah, rasio itu di sini. Ini semua rasio. Income statement itu ini ya. Kalau balance sheet itu ini. Nah, seperti itu semuanya. Nah, sebenarnya ini apa ya di kelas ya. Nanti saya jabarkan semuanya. Gitu. Kadang orang kan pada males kan menjabarkan, tapi justru kayak Pak Lokeng Hong tuh nyari laporan keuangan seperti ini. Kenapa? Ya karena semua kadang ini Pak Lokeng Hong tuh langganan koran aja sampai 4 tuh, yaitu setiap hari membaca, makanya didapat. Gitu. Contohnya misalnya ya, contohnya sahamnya Pak Lokeng Hong apa ya? Tahu saya itu, GCTL, ingat saya. Nah, coba perhatikan kayak GCTL ya. Ya, ini GCDL di Yukman di 2022 atau kuartal ketiga itu pernya itu minus ya, pernya minus. IPS dia juga minus ya, dilihat benar-benar. Pak Lokeng Hong paling senang cari yang saham minus-minus. Tetapi laporan keuangannya dicek semuanya. Ternyata pas ke kuartal ketiga itu langsung keluar nih 102, berarti surplus apa minus? Surplus ya di sini. Terus dari minus 31, 37 ke 8. Nah, terus diproyeksikan setahun depan bisa segini. Nah, biasanya kalau para fundamental atau para investor itu beli saham itu cari yang pernya 4, biasanya 4 kali lebih murah. Nah, di situ. Ini 8. Ini 4. Kalau di bawah angka 1 berarti mengalami kerugian. Terus big value-nya itu berapa ini? 2145. Ah, itu artinya harga wajarnya di situ. Sekarang harganya cuma 825. Kalau beli sekarang sebenarnya masih bagus. PVV-nya kalau Pak Lokeng Hong biasanya antara 0,1 sampai 1. Kalau saya bukan segitu, kalau saya malah 0,26 biasanya. Nah, itu kalau turun baru saya ambil 0,26, saya ambil. Begitu. Untuk ROA, ROE standarnya ini masih kurang bagus ya. Tapi ini bagus lah, ini udah minus berubah ke plus Kak ya. Biasanya kalau ROA itu biasanya kalau bagus saja 10%. Nah, itu bagus. Nah, seperti itu aja udah. Terus di sini laporan keuangan atau net profitnya juga perhatikan, ini minus tiba-tiba langsung surplus. Surplus kayak gitu. Makanya saham bisa naik. Nah, kayak gitu. Sebenarnya Bandar pun punya analisa sendiri teman-teman ya. Dia punya analisa sendiri. Kalau nggak punya analisa kayak gitu, dia nggak bakalan goreng itu saham gitu loh. Makanya kayak ilmu-ilmu Bandar tuh jangan dikesampingkan. Itu ada yang tanyakan lagi? Yang lain kok diam tuh bingung apa masih meraba-raba? Nggak usah malu. Mumpung ini ada kelas gratis, ilmu kayak gini tuh jarang didapatkan teman-teman. Itu ya. Yuk, saya buka sesi pertanyaan. Saya sambil minum, batuk-batuk. Saya Pak, Ya, nggak apa-apa. Tanya aja. kayaknya hanya saja saya ya bertanya ya. Nggak apa-apa Ya, kan Pak? nggak apa-apa. Malah justru pinter kan, berarti nanti dapat ilmu. Kalau banyak tanya, banyak ilmu. Kalau banyak Iya. uang ya bagus lagi malah. Amin. Amin. Semoga nanti bisa ya Pak ya ikut kelasnya gitu. Saya mau tanya soal dua deh kalau boleh gitu. Pertama tadi karena ngebahas indikator apa ya? MACD ya kalau nggak salah. MACD itu yang bagus itu untuk entry dan keluarnya gimana? Apakah ketika itu apa istilahnya?
golden cross, dead cross gitu ya, berpotong, atau ketika ada baloknya itu. Lalu yang kedua kalau fundamental itu apa namanya? Yang paling penting itu labanya si perusahaan yang bertumbuh begitu, atau bagaimana gitu? Apakah asetnya yang PBV begitu ya namanya ya, asetnya yang banyak atau bagaimana gitu? Itu aja pertanyaannya, Pak. Oke, ini Soalnya saya pernah ah, punya saham, ini PBV-nya rendah tapi kok eh, harganya nggak pernah naik gitu. Ada sahamnya yang apa? Sahamnya apa, Mas? udah lupa sih kalau nama sahamnya mah. Ya jangan lupa namanya saham kok lupa. Udah dijual apa gimana? Sido Udah itu. dijual udah lama, waktu awal-awal pandemi itu kan suka pakai screener tuh dari stok dari apa namanya, iPod gitu, Ah, pakai screener tapi harganya nggak naik-naik gitu. oke, paham aku. Ya makanya kan saya ngomong, kalau mau beli saham atau jangka panjang itu semua disejalurkan semua. Sebenarnya jangan pakainya seperti itu. Nih saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini saya jawab yang pakai fundamental dulu ya. Nah, ini saya Iya, Pak. coba cek apa ya, kemarin ada loh, tapi ada loh yang saya ini kan posisi kan udah uptrend tuh. Nah kita rubah ini tanggalnya ya. Oke, terus sekarang cek harga. Ini saya cek 20 tahun ke belakang ya Mas ya. Nah ini kelihatan jelas ya gambarnya ya. Nah posisinya Adaro ya, itu kalian itu kalau mau nabung saham, kalau saya ngomong kan kamu kan pernah bilang tadi pernah ingin nabung saham tapi sahamnya nggak naik-naik. Sahamnya apa? Sido atau apa? Sido. Eh, udah lupa Mas, soalnya pakai screener ada ISSP, Unilever juga waktu belajar-belajar. Sebenarnya gini ya, saya ya paham maksud saya. Maksudnya sampai paham. Maksud gini loh, kalau kamu mau trade di apa mau investasi 1 tahun, namanya kan di promo kan saya ada tulisan itu kan diajarkan cara hold. Ini malah buka ini, aduh ya udahlah sedikit aja ya. Jadi gini, kalau di apa ya mau menghold saham ya itu dicek betul-betul laporan keuangannya tuh nggak cuma hanya 1 periode Mas, beberapa periode ke belakang juga harus dicek itu ya. Itu yang pertama, misalnya dari periode dari tahun 2010 misalnya atau 2015 itu posisinya mengalami kenaikan apa penurunan. Nah seperti itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau saya biasanya nyuruh para member saya tuh buat ngecek ceklah 20 tahun ke belakang kayak gitu. Itu seperti apa? Contoh misalnya Telkom ya, sering saya bilang. Nah ini Telkom posisinya ya bisa jadi saat ini ke 4.800 tuh butuh berapa waktu? Berarti ini pernah ke sama harganya itu di tahun 2017 ya, di sini kan ya. Terus baru sekarang itulah tercapai ya di tahun 2022. Berarti berapa periode? Itu kan berapa siklus? Itu kan berarti 5 tahun, Mas. Ah, berarti 5 tahun baru bisa tersampaikan. Misalnya saham Sido, saham Sido. Nah, pas saham Sido, ya ini sebenarnya bagus ya saham Sido ini, mungkin Sido punyanya ya. Tapi posisi sekarang laporan keuangannya semakin turun. Nah, berarti ada kemungkinan jangka panjangnya pas 2020 inilah nanti bisa kembali ke situ. Bisa aja, kenapa? Karena sahamnya posisinya kayak gini, downtrend. Berarti dari 22 ke 2023 berarti dia nanti butuh 5 tahun lagi. Nah, seperti itu ya Mas ya. 5 tahun berarti kalau 2020 bentar-bentar ya saya hitung ya. Dari ini sekarang berapa turunnya? Tahun berapa turunnya mulai? Tahun 2003. Tambah 5 tahun berarti ada kemungkinan dia turun lagi itu sampai ke 2028 itu bisa turun lagi. Nah, kayak gitu Mas, paham?
Jadi harus dipahami siklusnya juga. Kecuali kalau dia laporan keuangannya dia bisa bagus, ada kemungkinan dia balik lagi. Tetapi kalau dia dalam 5 tahun terakhir dia mengalami penurunan, ya nanti dibawa ke sini lagi, Mas, ke 2020. Itu paham? Paham Pak, saya baru ingat Pak, sahamnya apa? Apa? Behit. Eh, Itu PBV-nya kan di bawah 1 begitu. Saya rasa murah, tapi kok ya gitu-gitu aja gitu. Jadi saya ngerasa ini yang bener apakah pakai PBV atau pakai apa? Soalnya saya lihat di Google kan PBV di hmm. bawah 1. Pak Lo Keng Hong juga sering ngomong PBV sekian gitu. Jadi saya coba-coba pakai screener, dapatnya itu saya beli kok nggak gerak-gerak gitu. Gerak-gerak gitu Tapi ya. udah Oke. dijual lama gitu. Ya, jadi gini, kalau mau beli saham itu kalian perhatikan ini juga ya. Ini namanya transaksi ya. Kalian perhatikan saham itu dibagi beberapa tingkatan ya. Kan ada Mas namanya blue chip, ada LQ45, terus ada saham syariah, bener kan seperti itu. Itu kalian perhatikan terus posisi lot sama value. Nah, itu tips dari saya tuh. Kalau lot value-nya transaksi harian itu kurang dari 5M, ini kan lebih ya, 480 miliar, oh berarti sehat. 36 miliar, oh berarti sehat. Terus lotnya itu minimal 100.000, kalau bisa 1 juta terus gitu, itu bagus. Tapi jarang 1 juta terus tuh. Kalau di sini value-nya 5M aja udah bagus gitu. Coba kita sekarang bandingkan saham yang posisi transaksinya kecil. Cari apa nggak yang posisi transaksi kurang terus. Misalnya apa ya, NT. NT udah ini ya, udah di listing belum ya? Apa ya? Coba kita cari saham. Ya wes Behit lah. Nah, coba saya tanya sama Mas Iwan, itu value-nya berapa, Mas? 1,2 miliar ya itu ya. 1,2 miliar ya. Bandingkan sama BBM RI, ya kan beda jauh kan. Berarti kalau transaksi kecil seperti ini, beberapa minggu, beberapa bulan, ya nggak usah dimasukkan, nggak usah dibeli. Kenapa? Ya nanti pasti buat apa beli, artinya bandarnya nggak ada. Kan gitu logikanya kan. Nah, ini kita masukkan ke Behit. Nah, Behit. Nah, coba dicek. Di sini volumenya aja kecil tuh. Ya kan? Volumenya kecil, teman-teman tuh. Di sana kan volume. Nah, ini kan hitungannya kan juta kan ya. M ya, million, juta. Ini kan kecil-kecil banget tuh kan. Nah, kecil-kecil berarti transaksi selama 3 bulan itu nggak ada yang besar. Itu nggak ada yang besar. Nah, seperti itu ya, Mas. Nah, coba cek kalau kita saham ini BMRI. Coba. Nah, kan beda kan? Volumenya setengah saja gede-gede ya, cuma di sini bandar masuk ini ada volume gede sampai push sampai full ke atas kayak gini, berarti bisa ditandain 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Sedangkan untuk posisi Behit sendiri itu nggak ada, gitu loh Mas. Nah, itu nggak ada, gitu loh, jarang. Kalaupun ada ini kecil-kecil semua, jadi nggak tembus. Kalau di posisi pakai aplikasi yang lain, tadi pakai pos ya. Ntar saya sebut. Mana yang pos ini? Ini teman-teman paham nggak apa yang saya jelaskan? Kalau nggak paham ngomong ya, soalnya ini ilmu kayak gini tuh penting. Kalian bakalan ini. Saya juga kenal semuanya ya, tapi ini saya lillahi ta'ala ngasih ilmu gratis. Insya Allah nanti setiap hari Sabtu saya ngasih sedikit gitu. Nah, ini perhatikan ya, volumenya ya, Behit. Nah, ini Behit ya, kelihatan jelas ya. Jarang sekali dia ini ya, memang hijau. Sebenarnya ya, ini tuh kalau dilihat posisinya tuh udah jelek, sampai pernah di tahun 2020 aja sampai ke 50-an ya.
ya kan, pernah ke 150 lebih, akhirnya dibawa turun-turun. Nah, kenapa teknikal sama fundamental tuh berkaitan ya, karena Bandar juga memperkirakan itu gitu loh sebenarnya Mas. Nah ini kalau volumenya kecil-kecil seperti ini buat apa? Lain lagi kalau misalnya kayak ada arrow tadi kan beda kan. Nah transaksi kan rata, dia tembus MA20 terus, jarang yang nggak tembus tuh. Volumenya kan gede-gede kan, walaupun ini merah jualan, tapi dia ini apa? Dia tembus terus garis MA20 ini. Nah seperti itu ya Mas. Nah terus beberapa hari, 2 hari ini ada volumenya gede terus, berarti udah posisi trend plus swing. Itu yang pertama. Terus menjawab masalah apa tadi MACD ya Mas ya. Nah Ya, kalau MACD konfirmasi. Konfirmasi kalau MACD sebenarnya kalau bisa itu golden cross kayak gini. Ini kurva putih terus ke atas, kurva merah. Kita beli berarti di sini. Itu satu. Ya. Terus harganya juga masih murah ternyata 25. Kalau saya stokastik tuh antara 20 tuh. Kalau bisa 20, 19, terus 40 ke atas sampai 80 udah kemahalan. Makanya di sini berapa stokastiknya nih? 89 udah kemahalan kan gitu. Kalau kemahalan tuh artinya harus antri. Nah, seperti itu ya Mas ya. Berarti golden cross kalau melewati garis nol ada kemungkinan dia naik. Nah, di sini kan melewati garis nol. Nah, makanya naik tinggi. Seperti itu. Tuh, paham ya Mas ya? Oke, ada paham yang Pak. tanyakan? Ada yang tanyakan Tapi nggak? Nah, itu Pak, berarti nggak ngeliatin histogramnya itu ya? Saya kira ketika warnanya merah berubah jadi hijau, beli gitu. Soalnya itu yang paling rendah biasanya ketika melengkungnya itu. kalau masalah melengkung tuh nggak masalah Mas. Ini kan ada garis nol tuh. Nah, ini kan ada garis nol tuh ya. Kan garis nol tengahan tuh. Pak kalau pas saham turun kan di bawah kan ya. Nah, ini ada kemungkinan kalau posisinya yang di bawah kayak gini itu posisinya orang jualan. Tetapi kalau di bawah kayak gini turun, ya kan? Turun tetapi kok hijau, berarti ada kemungkinan naik. Nah, itu namanya disebut divergen atau tidak sejalur. Wong sahamnya posisinya turun kok ininya hijau. Ya gitu jadi ada kemungkinan suatu saat dia naik, ternyata benar. Pas posisinya di sini golden cross, ya enggak? Golden cross, oh berarti ada kemungkinan dia mulai naik. Nah seperti itu, paham? Nah berarti kalau udah melewati Paham Pak. garis nol, boleh kita ini disebut dengan posisi swing. Nah contoh nih posisi swing, AMMM. Nah ini belum keluar MACD-nya, tapi dia belum ada menukik ke bawah. Kalau menukik ke bawah bikin set kayak gini, langsung cepat-cepat dibuang. Karena apa? Itu udah tanda-tandanya dia mau ini dead cross, mau mati gitu. Misal contoh saham lagi kayu ya kemarin. Sebentar ada saya GTBO. Nah ini kan sama ya. Nah ini kan pas ya GTBO. Begini melewati garis nol, terus naik tinggi, terus tiba-tiba golden dead cross turun. Nah, terus naik. Ternyata bener. Kalau udah posisi menukik kayak gini kita beli pun nggak usah dijual dulu selama ininya tuh nggak dead cross atau kurva putih melewati garis silang ke bawah kayak gitu. Contohnya lagi misalnya kayu, coba kita lihat dulu. Aku penasaran saham kayu. Nah ini kan saham kayu tuh. Nah posisi juga sama. Posisi dia uptrend teman-teman. Uptrend kalau posisi kayak gini. Terus di sini juga belum berubah MACD. Kalau dia garis kurvanya tuh belum melewati balok di bawah ke bawah ke sini, udah pasti dia pasti naik. Jadi jangan khawatir gitu. Ini kemungkinan nih kayu masih naik tinggi nih. Kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi, Mas? Untuk lebih jelasnya, ini saya sarankan ya teman-teman. Sebenarnya ini ilmu cuman pembukaan aja. Banyak ilmu saya tuh. Cuman saya tuh prinsipnya gini. Misalnya kalian ya di gurun pasir gitu ya. Di gurun pasir. Terus kalian bertemu sama singa padang pasir. Ya enggak? Singa padang pasir gitu. Tetapi kalian punya senjata ya.
ada pistol, ada pedang, ada belati, ada panah, ada tameng. Sekarang saya tanya sama Mas Iwan, itu mau dipakai semua apa enggak? Kalau ketemu sama Enggak, saya, Mas. Enggak, enggak. pistolnya aja paling. Pistolnya aja, kenapa? Pistolnya aja yang dipakai. Karena bisa dari jarak jauh langsung mati. Langsung mati. Ada yang lain enggak? Kenapa? Mau dipakai semua apa pakai salah satu? Ada yang punya ini enggak? Istilahnya Buria, nah ini yang lain tidur ya. Pakai satu aja. 2, 3 tangannya nggak muat, bingung malah. 2, 3 tangannya nggak muat. Oke, masuk akal ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kalian ketemu singa padang pasir, kalian punya senjata tuh banyak bukannya. Ada indikator. Istilahnya kan ke senjata tuh saya ibaratkan ini. Ada pistol, ada belati, ada panah atau tameng gitu ya. Nah, kalian harus benar-benar di antara ketiga ini atau berapalah indikator, kalian harus menguasai 90% salah satu itu. Paham ya? Menguasai salah satunya aja udah bisa bikin cuan. Artinya kalau singa itu mau nyerang kita, pakai aja kalau misalnya pedang, ya udah pedang aja. Yang lain dibuang dulu. Itu, yang lain buang dulu. Kenapa? Belum tentu kalian itu bisa melukai itu singa. Udah satu aja dipakai buat bertahan. Gitu. Tapi kalau kalian pakai semuanya itu nanti kebingungan. Waduh, mau ngambil pistol malah ngambilnya panah. Saking groginya sih. Kan gitu ya. Mau ngambil tameng kenanya pedang. Kan bingung sendiri akhirnya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai beberapa indikator atau satu aja udah cukup. Yang penting jam terbangnya gitu. Jadi setelah kalian ikut kelas tuh, oh belum tentu langsung bisa kayak saya atau Buria, belum tentu. Tetapi butuh jam terbang tinggi, minimal seorang trader itu 3 tahun, kata guru saya tuh. Kalau cuman baru sekitar 3 bulan, 2 bulan belajar di saham, terus pengen seperti itu ya nggak bisa. Semuanya perlu proses, gitu loh. Dan di saham itu enaknya itu ya, kita kan nggak perlu mikir pajak, nggak mikir apa, semua kan jadi satu di situ. Fee sama apa, semua pajak kan udah ada semua di situ. Nah itu enaknya. Tapi kalau kita jual atau kita beli rumah, kan kita mesti cari tukang propertinya, terus ngasih uang yang ngasih tanda tangan, ya kan? Jual tanah misalnya harus tanda tangan sama Pak Lurah, cari kan seperti itu. Tapi kalau di saham kan jadi satu, enak. Makanya saya sukanya di saham. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh nggak suka selain saham. Kenapa? Kayak saya kan, mohon maaf, saya kan orang Islam gitu kan. Jadi cari yang memang benar-benar ada izin dari ini apa tentang agama kita gitu. Kalau misalnya kayak trading forex ataupun gold, saya nggak merekomendasikan gitu. Tuh makanya sebenarnya ilmu saya pun bisa dipakai ini ya, bisa pakai ini apa di forex pun bisa, di ini sama, semua sama pada dasarnya, karena yang menciptakannya candlestick itu bukan orang Indonesia kan, orang luar negeri kan gitu. Itu ya Mas ya. Jadi pada dasarnya ilmu yang saya kasih ini hanya sekedar awal-awalnya saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih jelas apa yang saya ajarkan, itu banyak sebenarnya. Banyak tetapi memang benar-benar bermanfaat. Terbukti dengan apa yang di grup promosi itu, selalu apa yang saya omongkan itu kalau nggak besok atau hari ini langsung ya pokoknya suatu saat pasti naik, nggak mungkin. Karena kalau kita trading itu kita cari saham yang posisinya uptrend, itu udah jelas pasti dapat untung. Tapi kalau kita cari saham yang posisinya downtrend, kemungkinan dapat untungnya itu atau cuannya itu lama gitu. Ini posisi kan downtrend ya, di downtrend. Kenapa bisa dibilang downtrend? Karena antara posisi puncak sama posisi lembah itu lebih rendah dari sebelumnya. Lebih rendah dari sebelumnya. Jadi posisinya disebut dengan downtrend. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya harus dihindarin karena mau dapat untung tuh rada susah. Kalau saya mending posisi cari yang saham arah ketimbang cari ya saham posisi downtrend.
Nah kalau posisi UNVR sendiri dia areanya supportnya di area ada 2 ini, 1, 2, jadi bisa ke 2000, 3200. Tuh. Coba kita cek pakai fundamental pasti ya ini ya turun. Nah seperti itu. Nah ini saya coba ya kasih satu rekom satu ya, kenapa cara saya bisa bikinnya satu aja ya buat teman-teman ya disimak ya. Misalnya gula, nah, kenapa bisa pas kayu gitu. Nah ini kayu kan, saya bisa pas. Nah, kayu bisa pas kayak gini, saya ngelihat persenannya, closingnya aja nggak kelihatan. Closingnya aja udah kelihatan 11%. Oh berarti ini termasuk tipe saham cepat. Nah, saya ngomong kayak gitu kan. Kalau saya saham cepat langsung saya bagi, saya hitung semua, anak buah saya suruh hitung. Besok ke sini ke sini. Kalau kalian pakai menu otomatis order atau menu otomatis langsung aja. Biasanya kalau nggak mentok area R1, R2. Nah untuk R3 itu bonusan kayak gitu. Makanya kalian jualnya jangan langsung sekali. Misalnya jual di R2 kayak gitu jangan. Jualnya tuh kayak separuh-separuh. Misalnya punya 100 lot ya kan. Jual yang 50 lot itu di R2. Nah yang R3 yang 50 lotnya lagi jual di R3. Ada kemungkinan dia seperti tembus. Nah, jadi kalian bisa dapat untung kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Gitu. Makanya enggak mungkin pasti tiap hari 1 atau 2 itu saham saya tuh pasti ada yang arah. Itu teman-teman. Pasti ada yang pas. Enggak mungkin enggak. Tuh. Paham? Oke, ada yang tanyakan lagi enggak, teman-teman? Saya harapnya teman-teman itu bisa gabung ya ke kelas kita. Jadi apa yang saya sampaikan tuh yang lebih detailnya itu semua di situ semua. Insya Allah di situ. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman berminat silakan nanti bisa menghubungi admin ya. Bisa menghubungi admin atau bisa ke saya langsung. Nanti untuk kelas hari bulan ini masih bisa dibuka ya nanti sampai akhir bulan. Terus untuk yang bulan 10 nanti saya tutup nanti sambil mengumpulkan ini ya apa istilahnya teman-teman yang lain buat bareng kayak gitu. Soalnya untuk kelas expertnya saya tutup nanti bulan ini. Terus untuk kelas pemula itu saya mulai nanti sekitar bulan 11. Jadi bulan 10 nanti kalian masuk daftar, nanti bulan 11 saya mulai kelasnya. Untuk mentornya bisa one by one atau satu masuk satu. Jadi nanti saya kasih videonya. Nah, teman-teman tak kasih videonya, habis itu nanti kita mentorin mana yang belum paham, mana yang sudah paham, kayak gitu. Habis itu langsung. Saya sebenarnya nggak merekomendasikan untuk kalian trading copetan ya, meskipun saya selalu nge-share fast trade, one day trading. Saya itu cenderungnya untuk super swing ya teman-teman. Contoh saya ngambil posisi saham AMMN ya, dan ini real ini. Saya real ngitung di sini beli di sini. Sampai sekarang belum tak jual. Nah ini di volumenya juga lumayan gede nih. Selalu tembus garis EMA 20 terus ini. Tidak mungkin enggak. Kalau diposisikan ini masih bisa naik. Kalau saya ngomong tuh. Ini bisa ke 6.000 dalam waktu minggu depan. Minggu depan ini bisa ke 6.000 dia. Nah itu bisa ke 6.000. Bahkan nggak menutup kemungkinan AMMN ini bisa ke 10.000. Catat omongan saya. Kenapa? Karena saya ada ilmunya. Kenapa bisa ke 5.000 Pak? Gitu. Padahal saya sebulan lalu itu posisi harga itu sekitar di sini. Saya ngitung, ini kalau posisinya masih kayak gini, volumenya selalu bertambah, dia ada kemungkinan ke 5.000. Ternyata dalam waktu sebulan pas kena 5.000. Coba penutupan awal September, ya kan? Awal September di mana ya? Saya lupa ya. Pokoknya 5.000. Nah, September, ya pokoknya di sinilah. Nah, di sini itu masuk September udah kena 5.000. Berarti target saya pas. Coba kalau kalian yang punya modal gede beli saham ini udah pasti untung gede kan? Nggak usah pakai modal gede yang ini buat nabung itu udah cocok daripada kamu nabung apa tadi? Behit ya Mas ya. Yang mending ini gitu. Tuh. Jadi kalau kalian punya modal gede, modal kecil harus ada istilahnya money management juga ya. Saham tuh nggak cocok misalnya
saham BHIT dimasukkan 5 miliar ya kalian ya kelolap-kelolop, bingung mau keluarnya gimana, volumenya aja kecil kan gitu. Nah seperti itu. Kalau kayak gini saham kita masuk 1 miliar pun aman. Kenapa? Karena transaksi hariannya aja besar. Ini melewati garis MA20 terus, oh berarti ada kemungkinan dia naik terus. Apalagi kalau pakai indikator yang lain, udah pasti naik terus. Tapi kalau untuk beli udah kemahalan kayak gitu. Paham? Sebelum saya akhiri, saran saya silakan ya teman-teman, kalau mau ikut gabung itu ada 2 versi ya. Kalau di kelas saya sarannya silakan ikut yang langsung super swing, itu langsung saya mentorin semuanya satu demi satu orang satu mentor kayak gitu. Super swing dengan fee-nya sekitar 5,5 ya. Tapi kalau kalian belum istilahnya belum mampu, silakan boleh DP dulu minimal 50%, sisanya mau dicicil terserah. Nah seperti itu. Nah yang kedua itu kalian bisa ini ya, ikut kelas yang cuman setahun, bisa fee-nya cuman sekitar 2 juta, tetapi nanti itu dapat rekom ya, dapat rekom dari saya, nanti masuk ke grup privat. Nah, terus nanti saya kasih ilmu sedikit tentang saham super swing kayak gitu. Jadi kalian enggak mubazir seperti itu. Tapi kalau kalian yang ikut kelas super swing ini yang expert ya, yang 5,5 juta itu semua saya handle semua gitu. Sampai teman-teman bisa mandiri gitu, bisa bikin rekom sendiri, bisa memutuskan ini mau dijual apa mau di hold. Nah itu jaminan dari saya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri ada yang tanyakan nggak? Gitu. Monggo. Saya Pak, lagi Pak. Nggak apa-apa. Kalau tadi saya pelajari yang Bapak sampaikan, saya cerna begitu ya. Itu kan yang dikirim di grup itu ada banyak candle, ada 1, 2, 3 semacamnya. Itu saya melihat-lihat kan berarti nomor 2 itu kayu sama GTBO kurang lebih besok naik begitu ya Pak ya. Karena mirip-mirip itu nomor 2 kelihatannya. Nah, pertanyaan saya, candle yang bagus itu yang mana aja Pak? Tadi yang dari awal itu saya sudah ngasih tahu ya, candle yang bagus itu biasanya yang nomor 2. Biasanya seperti itu. Kalau di area support biasanya pasti trend pola swing. Nah, biasanya seperti itu. Terus candle kayak gini. Nah, ini namanya candle bullish ya. Udah pasti dia pasti naik. Kalau potensi pasti sama potensi itu beda Mas. Kalau pasti itu berarti besok 90% naik. Tetapi kalau potensi itu masuknya di doji. Nah itu kan di atas ada gambar tuh Mas. Ada gambar doji. Berapa itu? 5 kan ya. Nah itu potensi semua. Tetapi kalau doji itu kalau dipraktekkan di saham-saham yang baru IPO, untungnya gede Mas. Itu. Tapi rahasianya di kelas. Nggak saya buka di sini. Gitu. Atau coba kita cari saham yang IPO ya, apa ya? Kemarin apa saham yang IPO? HAC ya? Ya enggak? Padahal saya bukan bandarnya loh. Bukan ini ya, bukan HAC. Apa sih tadi? Lupa saya tuh. Kemarin yang IPO tuh baby, tapi candlenya jelek, bukan hammer. Saya cek ya Mas ya. Ini sedikit aja. Ini kenapa ya kalau di ini nggak bisa ya? Di tulisan gimana? BABY. Nah, oke ada. Ini Mas, kalau Huria ini udah paham sebenarnya. Kenapa? Candlenya kayak gini, udah pasti dia pasti turun. Gitu. Pasti banyak yang nyangkut. Kalau nggak percaya coba. Tanggal berapa ini? Tanggal 7 September, tanggal 8. Kita bikin ya. Oh ternyata bisa kalau panen ya. Oh ini bisa kan? Bentar ya Mas ya. 7 sampai tanggal berapa tadi?
7 kayaknya. Itu sama 8 September. Pernah nggak teman-teman diajarkan ilmu kayak gini? Kalau pernah bilang ya. Nah, nggak bisa kalau yang ini. Berarti masih amok trading. Jadi intinya kalau saham seperti ini yang ditanyakan sama Mas Iwan tadi, candle yang bagus ya. Ini sebenarnya udah jelek ya. Sebenarnya candle ini udah kelihatan jelek. Ini tuh 75% mengalami penurunan. Kalau sesuai ilmu yang saya kasih pakai ilmu candle, itu kenanya di candle nomor 4. Artinya apa? Candle ini ya, body batang atas bawah. Nah, ini batang atas bawah, ya kan? Batang atas, batang bawah, ya. Artinya kekuatan turunnya sudah 75%. Nah, sudah 75%. Tanda-tanda melemahnya sebuah tren penurunan. Besok bisa ganti tren naik hijau, bisa juga ganti besok bisa juga turun tipis. Nah, ternyata turunnya kan tipis kan? Bener nggak? Sejalur. Oh, turunnya tipis, nggak terlalu dalam begitu. Antara candle ini bodinya tuh nggak terlalu dalam sampai ke sini, nggak ada. Jadi ini besok karena ini candle yang ini masuknya di candle nomor 3 ya. Nah, ini candle merah bodi batang atas nih. Ini udah melanjutkan penurunan lagi. Ini baru 50% loh Mas. Baru 50% ya. Jadi besok itu masih bisa melanjutkan penurunan lagi. Apalagi kalau candle kayak gini di area atas, udah pasti turun banyak kayak gitu. Jadi kalau Masnya nanya candle yang bagus, ya ini kayak tadi. Kayu, terus Widi. Nah, kenapa Widi bisa pas kayak gitu analisa saya itu ada lagi ilmu. Ini ya Widi ya sama ya. Widi. Nah, seperti ini. Ini juga bagus ini. Padahal saya hitung pakai Fibonacci bisa pas. Terus rel apa berapa ya kemarin saya lupa. Nah, ini Fibonacci, ini ilmu candle ya. Nah, sebenarnya posisinya kita ngelihatnya di posisi di sini. Nah, ini ada doji kayak gini kan, ilmu doji kan potensi, tapi potensi pun bisa naik tinggi. Kalian belinya di harga segini loh, ya enggak? Kalian belinya di harga segini. Nah, berapa ini? Di 65, tertingginya di 200 dalam waktu berapa bulan? Nah, ini berapa bulan? Kok berapa bulan coy? Dari Agustus tanggal 15 sampai September, berarti sebulan kurang 1 mingguan lebih. Itu udah cuan gede coy. Udah ke 200 lebih. Oh, bener nggak? 6 kali 3 udah 106, hampir 300% tuh dalam waktu nggak ada sebulan aja kalau kita pakai ilmu yang saya kasih. Tapi ini saya rahasiakan aja biar teman-teman ini ya penasaran ya. Kenapa bisa pakai kayak gini bisa naik tinggi? Nah, itu makanya saya pernah merekomendasikan relep. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan nggak Mas? Lagi? Monggo. Nggak apa? Saya kasih waktu lagi. Tuh ada Pak Deden, Pak Lava, semuanya, Mas Iwan juga. Buka mute-nya. Belajar Iya, bareng. kayaknya ilmunya udah banyak banget Pak. Makasih, semoga bisa nanti ikut kelas ya. Candle yang warna merah itu berarti semuanya jelek ya Mas? Atau ada yang bagus juga? Ada yang bagus, ada yang bagus. Biasanya kalau candle yang merah itu ini ya, ini loh biasanya itu bagus tuh. Tapi nggak di area atas, kalau di area bawah itu bagus. Itu di area bawah itu bagus posisinya. Kalau yang candle di atas tuh rata-rata ini sebenarnya bagus ya, cuman saya kurang tahu kenapa dia bisa turun. Oh, ternyata volumenya di sini udah mulai jualan. Tapi yang jelas kalau candle merah tuh kebanyakan sih ini ya turun, gitu kan. Tapi nggak usah khawatir kalau nanti di kelas saya jelaskan semuanya. Nah, seperti itu. Oke. Mas Lafat ya tanya, yang lain ya tanya. Nanya saham auto dong, coba di review. Oke, auto. Bentar ya. Auto.
auto ya. Oh, punya Pak, punya barangnya Pak. Iya, ada. Harga berapa? Harga di atas di 32. Oh, ini yang Mas ini Pak Lafaz namanya aslinya siapa? Abu, Pak Abu Laf Zain. Abu Abu, Zain. Abu Ya, Zain. Oke, posisi di mana Indonesianya? di Bogor. Oh, tetanggaan sama yang Bandung tadi Mas Iwan. Bukan Kita Ya, kayaknya sih. tetangga. Jawa Barat, jauh loh. Iya, tapi Saya kan sama-sama Sukabumi. Jawa. Jauh, Oh jauh. iya. Sukabumi udah ada tol tuh, buat Simi enak. Iya. Iya, kenapa nggak kayak auto ya? Makanya kita harus open mic biar paham. Kayak auto ya, Ya, posisinya di harga berapa, Mas? 3.200-an. Oh, 3.200. Di sini ya belinya ya. Apa di mana? Ntar di sini. Di sini, Mas. Ya. Ya, benar ya di sini ya. Iya. Nah, saya Iya, tandain betul. dulu di area sini. Oke. Ini bukan saya ngomong kesalahan ya, tapi harus diperbaiki aja ya, Mas ya. Nih, kalau kita pakai apa namanya belinya di sini, memang kalau auto posisinya uptrend ya Mas ya, posisinya uptrend. Itu yang pertama, aman sih ya. Terus dibikin sideways seperti itu. Nah, seperti ilmu yang saya ajarkan tadi, kalau dinamakan uptrend kan dari posisi naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, ya enggak? Nah, ini posisinya udah dibilang uptrend. Minimal itu ada 3 titik. Ya, minimal itu ada 3 titik. Itu baru dibilang uptrend. Kalau misalnya posisinya gini, set. Nah, uptrend enggak, Mas? Mas Abu. Uptrend apa Iya, enggak? uptrend. Kalau Mas Iwan uptrend apa enggak kayak gini? Belum Pak, itu belum 3 titik. Belum 3 titik. Buria, uptrend apa enggak kayak gini? Enggak ya. Oke, kalau posisi saya, kalau posisi kayak gini Mas Abu, set, Iya. terus, bentar ya. Nah, udah kayak gini. Uptrend apa enggak? 3 titik berarti uptrend ya. 3 titik. Uptrend apa enggak? Uptrend. Uptrend. Terus kalau misalnya posisi gini, terus posisi gini, uptrend apa enggak? Tidak. Tidak. Kalau posisinya kayak gini, misalnya, nah, ini kayak ilmu ya. Nah, ini posisi kayak gini, set. Nah, 1, 2, terus 1, 1, 1, tuh. Oke, mana yang posisi uptrend Mas Abu? Coba dicoret yang mana coba? Boleh coret-coret. Kayaknya kan bisa tuh. Pakai itunya HP. Yang uptrend yang mana? Belum tahu, Belum tahu ya. Belum Oke, tahu. Mas Iwan paham nggak? Yang posisi uptrend yang mana? Insya Allah paham Pak. Ya, coba dicoret yang mana yang uptrend. Ini kan sudah kayak gini. Oke, cerdas. Itu benar di situ. Jadi gini Mas Abu, kalau posisinya saham itu minimal ada 2 titik. Tadi kan saya bilang harus ada lembah sama bukit. Kalau yang ini lembah ya kan, ini lembah. Tetapi lembahnya ini sama. Nah, kan dibilang uptrend karena ini sama. Ini udah ada titik untuk puncak, oke, tapi lembahnya yang ini sama. Kalau yang ini uptrend enggak? Ini enggak dibilang uptrend, tapi ini namanya naik. Karena minimal harus ada 3 titik. Ini ada lembah, puncak, lembah, kayak gitu. Kalau yang ini dibilang uptrend apa enggak? Salah. Kalau yang ini posisinya mau ke downtrend. Itu. Kenapa? Karena lembahnya ini, puncaknya ini, lembahnya ini malah lebih turun dari lembah yang pertama satu ini.
Nah, berarti di bawah kayak gini, berarti posisinya jangan diambil. Kalau yang ini terus sama yang ini bilang uptrend ya uptrend. Kenapa? Karena lembahnya ini sama lembahnya ini lebih tinggi. Nah, berarti ada kemungkinan dia naik lagi kayak gitu, Mas ya. Nah, seperti itu. Jadi yang benar tuh yang ditunjuk Mas Iwan tadi yang ini. Ini sama ini itu harus lembahnya tuh lebih tinggi dari yang lembah pertama. Ini lembah kedua. Terus puncak yang ini harus lebih puncak ini harus lebih tinggi dari puncak yang nomor 1. Nah, berarti nanti ada kemungkinan dia naik seperti itu. Paham, Mas? Nah, itu yang pertama. Terus mengenai untuk belinya, kenapa saya bilang kemahalan? Tadi berapa? 3.200 ya? Ya. Benar ya, Mas? Oke. 3.200 itu ikut rekam apa gimana dulunya belinya? Apa sebelum masuk grup? Sebelum masuk grup. Belum masuk grup. Oke. Oke, saya jelaskan kenapa itu belinya kemahalan. Masnya tadi belinya 3.200, ya kan di sini. Sederhana saja. Ini udah benar di sini volumenya. Tetapi kekurangannya kita cari di kalau beli itu di overbought oversold itu di stokastik. Kalau Masnya belinya tadi 3.200 di sini ya. Oh, berarti di sini. Nah, coba lihat Mas candlenya ini. Ya. Berapa itu stokastiknya? Stokastik yang K persen itu berapa, Mas? Stokastik. Ya, itu kan ada kotak biru. Iya, 96 itu ya? 96. Oke, Iya. mahal apa murah kalau menurut sampean? Mahal ya. Mahal. Kenapa dibeli kalau mahal? Sangat mahal. Sangat Sangat mahal. Oh, sangat mahal. Bu Ria aja ngomong itu sangat mahal gitu kan. Jadi kalau saya itu kalian cari saham di area bawah di antara 0 sampai 20 itu murah sekali. Kalau sangat murah seperti itu nggak usah nunggu lama. Langsung HK. Ya. 20 sampai 30 itu mahal. 30 sampai ke 60 itu mahal sangat. Atau 60 ke 80 sangat-sangat mahal. Jadi buat apa? Dibeli, Mas. Jadi belinya tadi salah apa benar? Salah. Salah. Berarti harusnya dibeli apa enggak usah? Itu. Enggak ya. Enggak usah dibeli dulu. Kalaupun mau beli boleh, tapi harus antri. Itu, ngerti? Nah, seperti itu, Mas. Jadi letak kesalahannya itu belinya udah stokastiknya 96. Aduh, dibeli HK terus ditambahi AVG sekalian. Aduh, ya pusing kepala kita kan. Coba kalau kita belinya di area bawah yang saya jelaskan tadi, MACD-nya kan ya. Nah, misalnya sekarang kita cek MACD. Udah di bawah cross, waduh udah naik tinggi, garis di atas 0, udah pasti kita untung. Itu paham ya Mas ya. Terus ternyata kan memang bener mahal. Bisa lah kita kasih ilmu satu ini buat Masnya ya. Kalau mau dijual apa enggak, ini sedikit aja. Ini saya buka. Ini beruntung ini yang teman-teman ya yang masuk ke kelas ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini namanya Bollinger Band. Kalian bisa tanya apa istilahnya, boleh lihat-lihat ya Bollinger Band itu apa. Ya, kalian share di grup, cuman saya pakai ilmunya aja. Kalau Bollinger Band itu paling efektif itu. Kalau posisinya Masnya posisi di sininya itu sebenarnya udah bagus ya. Tetapi kalau harganya 3.200 itu posisi di atas kayak gitu riskan Mas. Riskan pasti turun gitu. Ditambah kayak gini volume 2 kayak gini. Nah, itu untuk selanjutnya di Bollinger Band selanjutnya nanti saya kasih di kelas. Kenapa saya suruh jual? Nah, itu ada alasannya ya, kayak gitu. Yang jelas kalau mau beli Bollinger Band itu kalau bisa di area tengah ini. Nah, garis tengah dulu itu bisa aman kita belinya. Ada kemungkinan dia turun. Di bawah pun bisa, tetapi saya anjurkan di area tengah itu bisa posisi mau breakout. Gitu. Nah, tapi kalau mau jual ini ada kuncinya. Nah, nanti saya ajarkan di kelas ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kekurangannya Mas Abu itu posisinya udah di atas. Kalau di atas boleh beli, tetapi harus hati-hati. Kenapa? Karena di sini udah dead cross.
berarti udah dijual apa belum? Belum. Belum, berarti rugi dong. Iya, loss. Floating loss kalang. Floating loss ya. Floating loss. Itu berapa bulan holnya? Belum lama sih. Berapa Belum paling lama. 1 minggu ya? 1 minggu atau 2 minggu ya? 1 minggu 2 minggu, berarti floating 1 loss ke minggu. 3.100-an ya, berarti rugi lah. Iya, Gitu rugi. Rugi. Floating loss kan? sekitar berapa? 4% ya? 4% Wah. kalau nggak. Ya 4% kalau duitnya 1 juta nggak masalah lah, kalau 10 miliar. Coba, Enggak, bener nggak? kecil lah. Iya misalnya Mas, misalnya. Iya, kayak iya, gitu. iya. Nah logikanya seperti itu. Nanti Oke. kalau Mas Abu, tadi kan ngechat saya kalau ikut kelas, insya Allah saya ajarkan cara belinya yang benar. Yang jelas belinya udah terlalu mahal. Gitu. Coba aja nanti saham yang direkomendasikan sama saya itu coba dibeli aja 1 atau 2 gitu. Tapi belinya buat latihan tuh nggak usah banyak-banyak. Ya 1 lot, 10 lot aja. Gitu. Paham? Nanti pas nggak itu sama hitungan R1, R2 itu nanti tugasnya Buria. Nah kalau ngepas atau target terlewati, saya aja tuh sampai bingung ilmu yang saya bikin itu kok bisa pas gitu harganya, atau kadang melewati hari itu. Padahal namanya taking profit itu paling susah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau nggak melewati pasti turun kan. Tetapi rata-rata saham yang saya rekomendasikan itu bisa naiknya bisa pas. Kadang itu bisa lebih, kadang bisa tembus sampai resisten 3. Nah, teman-teman tanya, kok bisa harganya R3, R2 itu maksudnya apa? Nah, itu untuk lebih jelasnya itu di kelas. Nah, seperti itu ya Mas Abu ya. Itu. Siap. Nah, kayak gitu. Jadi Kalau minggu depan kemungkinan seperti apa ya? untuk posisinya, Iya. posisinya kalau dilihat dari candle sebenarnya masih aman ya. Dia masih aman karena di sini ada candle gede. Tapi kalau dilihat dari tren jauhnya, ini posisinya bagus Mas. Posisinya uptrend, tetapi ada beberapa kemungkinan dia dibikin sideways dulu. Iya, Ini udah sideways-nya agak lama. Kalau Lama. dia jebol ke area resisten ke 3.600 baru boleh dikatakan uptrend. trennya. Untuk sekarang posisi sideways ya dibiarin aja. Nah, tetapi amannya ini di sini ada volumenya, meskipun saham turun ada volumenya hijau. Tunggu di sini kalau dia golden cross kurva itu boleh nambahin lagi. Jadi kurva putih cross ke atas kita bisa ngambil. Tapi kalau dilihat dari candlenya kayaknya besok naik sih. Itu kalau saya lihat candlenya. Kalau Fibonya gimana Fibonya? Waduh, minta Fibo ya. Ini harus ikut kelas ini kalau ikut Fibo. Oke, sebentar ya, saya masukkan ke Fibo. Sering ya Mas ya, sering lihat Fibo yang punya saya ya. Enggak, saya justru ini baru ikutin ini ya. Kalau dengar pernah ya ada MACD, Fibo itu Fibonacci. Pasangan lagi auto ya. Kelihatan nggak ini udah berbagi nggak? Iya, sudah kelihatan. Oke, ini kalau Fibo, kalau pembagian pakainya trading view yang paling enak. Tapi kalau ini ke saham gratis ya saya pakai seadanya aja. Saham gratis saja. Gratis saja, aplikasi gratis saja bisa buat cuan kan. Ini kalau posisinya udah cocok ya. Kalau Fibo pas posisi di sini nggak cocok. Kenapa? Kalau Fibonacci kelemahannya itu di posisi sideways Mas. Dia nggak bisa dianalisa. Nih misalnya kayak contoh Widi ya. Widi. Nah ini saya hapus dulu. Di arah. Widi arah kan bisa pas hitungan saya Besok kemarin. ke 212 besok. Cek aja itu punya saya. Itu kalau mau Fibo itu harus hitung dulu swing low, swing high. Nah ini ada kan swing low. Nah, swing high-nya di sini, swing low. Ya kan? Oh berarti ini uptrend. Oh kalian kan ilmu pertama tadi Mas Abu kan udah kasih tahu. Ini sama ini aja udah kelihatan ini mau uptrend. Ini posisinya uptrend. Ya nggak Mas? Bener nggak? Nah berarti ada kemungkinan dia naik lagi. Ternyata bener. Nah itu pakai itu aja udah paham. Nah swing low, swing high-nya. Nah terus habis itu kok di sini turun dalam. Nah, bagi orang yang bingung, waduh saya terjebak ini gimana rekom apa? Kalau saya enggak, saya pakai Fibonacci karena ini turun berarti dibalik retracement ya dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas. Pas. Teman-teman ya. Saya selalu bilang
dia mantulnya di area 0,5 sampai 0,6. Sebenarnya bandar itu udah mau dimantulkan, tetapi karena ada retail banyak masuk, ini ada doji itu sebenarnya udah mau dinaikkan di area 0,5 di 200-an. Akhirnya dibawalah ke 187. Paling mentok biasanya kalau saya itu pakainya mentoknya di 0,786 di 160. Ternyata bener hari ini tembus. Bisa kan? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini besok ini Widi, kalau hitungan saya ini karena saham baru IPO itu 10%, dia bisa ke berapa, Bu? R1, R2, R3? Ke resisten pertama di 199, di 206 dan 212. Tuh, diingat-ingat ya. Tuh, ini Bu Ria langsung hitung 212. Di sini udah ada tulisan 212. Padahal kita nggak tahu loh harga kapan 212. Paham nggak Mas Abu? Iya, iya. Nah, gitu. Jadi kalian yang udah nyangkut atau udah mau take profit ya udah tinggal dinaikkan aja di 212, kalau enggak di 210 supaya keangkut itu barang. Kayak gitu. Kalau arah lagi ya udah logikanya udah pasti cuan. Padahal saham baru IPO kita cuan banyak tuh. Kemarin itu ada orang di grup saya ngechat saya, dia pakai modal 200 juta. Dia beli saham Widi. Bukan, maaf, bukan Widi. LMAX ya, LMAX ya. Nah, ini teman-teman ya, LMAX pas hitungan saya itu. Waktu itu saya kapan lupa itu. Pokoknya dia tuh cuan. LMAX atau apa ya, saya lupa. Ada kok catnya itu. Dia tuh modal 200. Iya, LMAX itu ya. 200 juta itu jadi sehari itu dapat 40 juta. Coba. Saya dikasih 10%, tapi saya nggak mau. Gitu loh. Kalau mau ikut kelas monggo, tapi kalau ngasih sedekah sama saya nggak usah. Gitu. Karena saya bukan orang yang membutuhkan. Tuh, seperti itu ya Mas. Nah, ini kenapa saya bilang LMAX itu akan mantul di area 193. Ternyata memang pas Mas, 193 dia mantul antara 193 sampai 200. Ternyata memang pas kenanya di 200 hari ini dibuka. Tuh. Biasanya kalau market Amerika itu dua arah, antara atas sama bawah. Tuh. Kalau di saham Indonesia kan nggak bisa, kalau bawah ya turun dan dia turun kan. Kalau market Amerika turun pun bisa dapat untung. Namanya short selling. Kayak gitu. Nah, short. Nah, itu kalau di sini 1618 biasanya paling take profitnya di situ. Ya, take profitnya di situ. Ternyata 193 kena mantul. Coba kita nunggu 193 udah pasti untung gitu loh, walaupun beberapa tick aja. Gitu. Sekarang kita kembali lagi ke auto. Auto. Nah. Bentar ya. Auto tadi. Oke. Nah, posisinya untuk auto karena ini posisi sideways, oke kita bikin Fibonacci ya. Misalnya kita di arah sini. Oke. Posisinya sebenarnya kalau lebih amannya untuk auto di sini Mas. Tunggunya antara 0,5 sampai 0,618. Nah, ternyata memang benar kan di sini udah mau sideways 0,5 tuh di sini. Berarti ada kemungkinan dia mengulangi lagi. Dia kalau sideways-nya ini dia nggak naik, berarti ada kemungkinan dia kemungkinan turun ke sini. Tunggu di 2610, 2370. Seperti itu Mas ya. Nah, di sini tunggunya. Kalau dia naik, isi trennya itu dia nggak turun, nah ada kemungkinan dia jebol lagi. Kalau jebol lagi cara gambarnya beda lagi. Saya balik. Berarti di sini udah turun. Saya ambilnya di arah sini. Nah, benar nggak teman-teman? Ya nggak? Dia di area 0,5 sampai 0,118. Menyentuhnya ke arah situ. Jadi targetnya ke situ aja. Nanti kemungkinan ke situ. Nah, jadi dia masih bisa naik kalau kita lihat dari tren dekatnya. Masih bisa naik ke situ. Tapi tren jauhnya dia ke sini bisa.
ke 2410. Nah, seperti itu. Udah terjawab ya Mas ya? Iya, siap. Nggak usah takut kemungkinan dia naik. Cuman kekurangannya Masnya ngambilnya terlalu tinggi. Gitu aja Iya. sih. Nggak ini. Nanya lagi boleh? Boleh. Ya, kalau kaitannya dengan bandarmologi itu gimana ya? Mungkin bisa disampaikan sekilas dulu aja. Kalau bandarmologi itu kita harus ngecek ini ya semuanya ya, broker summary ya. Oh, broker summary. Ntar saya cek. Mana sih? Kan ya ini. Broker summary, top broker. Nah, ini harus ngecek kayak gini. Terus ngecek, oh pantas ya. Berarti kalau belum jam 10 tuh nggak bisa keluar semuanya ya. Nah, ini di sini top stock. Nah, di sini Mas ada semua. Tapi kalau lebih lengkapnya itu pakai ini tadi, pakai panin itu. Oh ya, bisa nggak ya? Kelihatan kan yang auto ini? Iya, kelihatan. Oke. Saya ulang lagi, udah bisa buka belum? Nah, kalau kayak gini berarti masih ini ya, masih error, artinya masih ditutup itu kode brokernya karena belum jam 9, belum jam 10. Itu belum bisa Mas. Itu di situ bukanya di broker summary. Tetapi pakai technical aja udah kelihatan broker itu mau masuk atau enggak, akumulasi atau enggak. Nah, itu untuk jelasnya nanti Masnya ikut aja ke grup ke grup ini kelas Vipa aja. Nanti tak jelaskan detik semuanya. Pokoknya saya jamin Masnya ikut semua di kelas ini berbayar ini dalam waktu 1 sampai 3 bulan udah bisa bikin rekom sendiri, udah bisa menganalisa saham-saham yang benar-benar itu naik apa turun. Oh, saham ini yang paling penting itu kan kita beli itu kan mau untung apa rugi Mas? Cuan. Harus cuan kan, kalau harus cuan ya dilihat ya harga ke depannya bukan harga ke belakangnya kan gitu. Iya, betul. Makanya saya nggak pernah jarang sekali, bukan nggak pernah ya, jarang ngasih area beli, ngasih area stop loss karena saya pikirannya ke depan terus gitu loh. Orang tuh harus seperti itu, jangan ke belakang mikirnya oh nanti itu turun ke harga berapa. Salah kalau kayak gitu, berarti nggak ada niatan buat cuan, bener nggak? Kan gitu. Iya. Logikanya seperti itu sih, tapi ya jangan ngikut kata saya. Kalau saya sih emang seperti itu orangnya gitu. Harus dapat cuan. Kalau nggak percaya dia dicek saham-saham yang saya rekomendasikan tuh bisa pasnya seperti apa. Coba R2 aja udah dapat berapa persen ya Bu ya, Bria? Kan gede. R3 belum R3. Sekarang semua tergantung pilihannya mas-mas saja. Mau ikut kelas monggo atau mau ikut free monggo. Saya nggak menekan aja, saya ngasih jalannya aja gitu. Yang jelas untuk kelasnya udah saya jelaskan semua. Untuk yang super swing itu sekitar 5,5 juta. Untuk yang kelas 1 tahun aja itu 2 juta. Plus untuk ilmu rahasia super swing. Udah seperti itu ya Mas. Siapa namanya Pak? Udah ini Pak. Posisinya apa? Kerjanya atau profesinya? Swasta aja. Apa? Bikin apa? Punya perusahaan, punya ini? Enggak, aja di swasta. Ya, Kerja di swasta. Kalau swasta enak malah aslinya Mas, punya waktu banyak buat mantau pasar. Ini aja kalau saya udah pulang dari Korea, saya pengen bikin ini aja, perusahaan saya tak lanjutin, terus saya mau bikin istilahnya kayak trading sendirilah nanti sama keluarga, terus beli laptop, beli layar yang besar gitu khusus buat trading. Saya bisa buat copetan, bisa buat one day trading bisa. Kalau one day trading tuh ngelihatnya pas closing pasar tutup, closing market tuh. Kalau one day trading tuh bisa pakai cat menitan bisa. Jadi langsung cuan.
entah mau 10% langsung bisa. Itu saya nggak pakai aplikasi berbayar, itu cuman pakai kayak gini aja loh Mas, bisa harganya bisa pas. Apalagi kalau yang pakai chatbot kayak gitu, malah saya nggak pernah merekomendasikan kayak gitu, malah kadang tuh pada bingung orang-orang tuh. Makanya mending saya bikin kayak gitu aja udah jelas gitu. Jadi untuk trial rekomnya itu saya bikin sekitar 3 bulan ya. Nanti untuk member-member baru yang nggak ikut kelas paling nanti sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Habis itu kalau istilahnya nggak ikut kelas atau nggak ada minat, nanti saya keluarkan biar ada teman-teman baru yang ikut atau yang mau belajar ya gitu. Jadi kan saya anggap udah lulus kayak gitu. Seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak Mas? Cukup, terima kasih banyak. Yang lain gimana teman-teman? Ada yang tanyakan nggak? Tuh Adeden, pasti orang Sunda nih Deden. Adeden nggak bersuara. Oh iya, iya. Tanya nggak Mas Deden? Saya tidur nih. Oke, kalau nggak ada, ini saya akhirin aja ya teman-teman. Ini perkenalan saya aja. Jadi teman-teman nanti kedepannya ya bolehlah, silakan kalau mau ikut kelas monggo. Yang jelas itu memang grup promosi. Jadi memang ada peraturannya. Nah, seperti itu. Teman-teman kalau nanti ikut Zoom nanti pakai profil semua ya. Punya saya juga nggak kelihatan ya profil saya. Tadi kayaknya udah kelihatan. Nah, seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Terakhir ini saya nanya lagi loh. Kalau nggak ada ini saya akhirin. Itu. Nggak ada ya? Mas Iwan? Mas Abu? Udah cukup? Cukup, Masih untuk banyak kali Pak, cukup tapi dulu. kayaknya udah gak ada pertanyaan. Oke, ini ya dipertimbangkan aja ya sama apa yang saya kasih tadi. Terima kasih udah ikut bergabung di kelas kita ya. Saya harapkan teman-teman bergabung sama perusahaan saya. Jadi biar paham apa yang saya maksud. Insya Allah saya jamin 100% teman-teman bisa ngerti sendiri atau mandiri. Jadi nggak usah ngandalin rekom. Nggak ngerti beli sendiri udah paham. Seperti itu. Terima kasih semuanya ya. Saya akhirin dulu. Selamat malam dan selamat berakhir pekan ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Adi, semuanya. Buria. Iya, Yuk, Ya, Terima kasih. salam.